Dengan saya di channel YouTube Prositi Hairunisa. Kali ini kita akan belajar menentukan pusat dari gempa. Nah, kita berada di negara Indonesia yang sering terjadi gempa ya. Karena lempeng Indonesia itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Jadi sering terjadi gempa ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk menentukan pusat gempa? Ternyata kita bisa mencarinya menggunakan matematika loh. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus ya. Nah, di sini saya misalkan ada sebuah stasiun pencatat gempa bumi gempa bumi. Di sini ada stasiun gempa bumi Gunung Sitoli ya. Memperoleh gelombang P dan S dalam waktu 2 menit 15 detik dengan kecepatan 10 km per detik. Tentukan jarak stasiun Gunung Sitoli dengan pusat gempa. Nah, untuk menentukan jarak itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu yang diketahui di soal itu adalah T. T itu adalah waktu 2 menit 15 detik atau 135 detik. Kemudian ada V. V itu adalah kecepatan yaitu 10 km per detik. Yang ditanyakan jarak stasiun Gunung Sitoli dengan pusat gempa. Nah, untuk menentukan jarak, sebenarnya kita bisa menggunakan rumus kecepatan. Nah, kecepatan itu kan V sama dengan S per T ya, jarak dibagi waktu. Nah, kita akan mencari jaraknya, maka otomatis V kali T. Ya, sehingga jarak stasiun Gunung Sitoli dengan pusat gempa atau S-nya itu sama dengan V kali T. Kita substitusikan, V-nya itu adalah 10 km per detik dan T-nya adalah 135 detik, sehingga diperoleh jarak yaitu adalah 1350 km. Nah, jadi pusat gempa itu terletak 1350 km dari Gunung Sitoli. Nah, tetapi data ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Nah, di sini kan 1350 km dari Gunung Sitoli. Dari Gunung Sitolinya itu arah mana? Apakah arah barat, utara, timur, selatan? Nah, kita nggak tahu arahnya yang mana. Maka untuk menentukan pusat gempa bukan hanya diperlukan satu stasiun, tapi ya minimal ada 3 stasiun ya. Jadi untuk menentukan letak dari pusat gempa bumi itu membutuhkan minimal 3 stasiun pencatat gempa. Nah, dari ketiga stasiun tersebut kemudian dicari irisannya sehingga diperoleh letak pusat gempa. Nah, disinilah penerapan aljabar kita gunakan untuk menentukan letak pusat gempa. Nah, irisan dari ketiga stasiun pencatat gempa dapat kita cari menggunakan materi himpunan ya aljabar ini. Nah, supaya lebih jelas coba simak contoh berikut ini. Sebuah peta dengan skala 1/40 juta, artinya itu 1 cm mewakili 400 km ya. Terdapat daerah dengan 3 stasiun pencatat gempa. Pada saat terjadi gempa, ketiga stasiun pencatat gempa memperoleh atau menerima gelombang P dan S. Gelombang P dan S itu maksudnya adalah gelombang primer dan sekunder ya. Gelombang primer itu gelombang yang pertama kali diterima dan sekunder itu setelahnya gelombang primer. Nah, data yang sudah diolah tersebut disajikan. Nah, di sini saya sudah menyajikan datanya yang sudah saya olah menggunakan tadi rumus S sama dengan V kali T. Nah, di sini stasiun A, B, dan C. Ya, waktunya itu ada, setiap kolomnya ada 2. Stasiun A 2 menit 15 detik atau 135 detik. Stasiun B waktunya adalah 3 menit 18 detik atau 198 detik. Kemudian yang stasiun C waktunya adalah 1 menit 25 detik atau 85 detik. Nah, diperoleh jarak dari pusat gempa yaitu 1350 km dari stasiun A dan 1980 km dari stasiun B dan 850 km dari stasiun C. Nah, ini adalah jarak sebenarnya, maka kita harus mengetahui jarak pada petanya. Nah, kita tinggal rubah aja untuk mencari CP. CP itu kan berarti skala kali JS ya, karena skala itu CP per JS. Nah, diperoleh stasiun A jaraknya pada peta adalah 3,4 cm dan stasiun B jaraknya 4,9 dan C adalah 2,1. Nah, sehingga letak dari pusat gempa itu irisan dari ketiga stasiun ya. Dari stasiun A diiriskan dengan stasiun B, diiriskan dengan stasiun C.
Nah, dari ketiga irisan tersebut dapat kita ilustrasikan dalam lingkaran ini ya. Dari stasiun A kita buat lingkaran, stasiun B kita juga buat lingkaran, dan stasiun C juga kita buat lingkaran. Lingkarannya itu dengan jari-jari sesuai dengan jaraknya ya. Misalkan dari stasiun A, itu berarti jarak pada petanya 3,4, maka kita buat lingkaran dengan jari-jari 3,4. Begitu juga untuk yang B, jari-jari 4,9 dan C adalah 2,1. Nah, sehingga dari ketiga lingkaran itu ada titik pertemuannya, ada titik perpotongan dari 3 stasiun. Nah, kalau digambarkan di sini berarti yang berwarna merah itu, titik yang berwarna merah merupakan pusat dari gempa bumi. Ya. Itulah cara menentukan pusat gempa bumi. Ya, perhitungannya cukup mudah bukan? Nah, tentu saja. Nah, jika ada mau tanyakan atau mungkin ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih.